perkenalkan, nama saya Teresia Evalinanda Dewi, NIM 191301014. Saya berasal dari kelas BDPA, Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Di video kali ini saya akan memenuhi UAS praktikum rancangan percobaan tentang ragam bujur sangkar Latin 2 faktor. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal dan langkah kerjanya. Di sini ragam bujur sangkar Latin ini memiliki 2 faktor. Dari soal yang ada, yaitu suatu percobaan dalam survei jenis ikan hasil laut bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran ikan nila, letak pasar, dan saat survei pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, dan September terhadap laju laku dari ikan nila tersebut. Di sini sudah ada data yang ada letak pasar 1, 2, 3, 4 dan saat survei pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, dan September. Langsung saja kita masuk pada langkah kerjanya. Di sini saya sudah memasukkan data-data yang ada ke dalam Excel untuk menghitungnya. Di sini ada 2, yaitu jumlah baris dan jumlah kolom. Pada total jumlah baris yang bulan Januari, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung C5 sampai C8 lalu enter. Nah, di sini kita menggunakan Excel, otomatis Excel akan memudahkan kita dalam menjumlahkan semua hasil dari tabel-tabel yang ada. Untuk mempercepat perhitungan, maka pada Excel ada tanda tambah berwarna hitam di ujung kanan ini. Kita tarik ke kanan mengikuti jumlah kolom yang ada, lalu kita enter. Otomatis semua dari hasil per bulannya totalnya langsung ada, dan begitu juga pada total di bagian kolom ini. Di sini menggunakan sama dengan sum buka kurung C5 sampai dengan G5 lalu enter. Begitupun ke bawah kita menggunakan tanda tambah lalu enter. Maka semua hasil-hasil pada kolom ini langsung muncul pada kolom total. Nah, untuk hasil dari keseluruhan ini kita menggunakan sama dengan sum buka kurung lalu enter, maka hasilnya akan ada. Untuk membuktikannya teman-teman bisa jumlah sama dengan zoom buka kurung lalu di caps lock semua data yang ada lalu enter, maka hasil yang dijumlahkan akan sama dengan nilai total yang ada. Oke, langkah selanjutnya kita masuk pada jumlah perlakuan setiap itu, memisahkannya menggunakan warna-warna yang ada. Untuk A menggunakan pink peach, B menggunakan hijau, C menggunakan orange, dan D menggunakan warna biru. Dari warna-warna yang ada bisa dilihat bahwa cara mengetahuinya dari A berwarna pink peach ini dijumlahkan keseluruhannya, lalu hasilnya 37,18 dan B 38,29, C 79,77 dan D 64,81. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada penjumlahan FK, JKT, JKP, JKB, JKL dan JKG. Rumus-rumus yang ada, untuk mengetahui rumus-rumusnya atau langkah kerjanya, di sini teman-teman bisa melihat kalau faktor koreksi FK-nya sama dengan Y kuadrat dibagi R kuadrat. Maka
FK di sini yang dimaksud yaitu merupakan jumlah total yang dipangkatkan. Jadi di sini 100 dari total ini 143,69 dipangkatkan 2 lalu dibagi 16 karena R-nya itu menggunakan 4 dikali 4 jadi 16. Oke, untuk faktor koreksinya penjelasannya sudah selesai. Kita masuk pada perhitungan JKT. JKT di sini sama dengan sigma Y kuadrat IJK kurang FK. JKT yaitu kita harus pangkatkan semua data yang ada. Data yang ini dipangkatkan 2 semuanya, lalu hasilnya kita masukkan ke dalam sini. Oke, baik, saya akan memberikan contoh. Contohnya di sini sama dengan C5 dipangkatkan 2, maka hasilnya lalu di enter, hasilnya 44,4889. Nah, untuk memudahkan teman-teman semua menggunakan Excel ini, kita tinggal mengikuti kolom dan baris yang ada. Karena kolomnya ada 5, maka di sini kita buat contohnya pakai 3 kolom lalu di enter. Oke, ulang ya. Oke, sama dengan dipangkatkan 2 lalu kita tarik ke samping. Iya, hasil dari penjumlahan tiap kolom ini dipangkatkan 2, maka hasilnya seperti ini. Untuk memudahkan teman-teman sekalian, maka hasilnya seperti ini setelah dikuadratkan, lalu kita jumlahkan semuanya. Total dari ini hasil yang dipangkatkan 2 kita jumlahkan dan hasilnya 1077,71. Di sini juga tetap menggunakan rumus zoom ya teman-teman, karena pada Excel untuk menjumlahkan keseluruhan totalnya menggunakan zoom. Oke, selanjutnya kita masuk pada JKP. JKP mempunyai rumus JKP sigma Y kuadrat titik K per R dikurangi FK. Oke, setelah kita masuk ke JKP, JKP ini merupakan hasil pangkat 2 dari setiap perlakuan yang ada. Jadi 37,18 dipangkatkan 2 sama dengan 1382,35. Maka hasilnya ini dibagi 4 lalu dikurangi FK, maka hasilnya 2062,59. Oke, selanjutnya kita menghitung JKB. JKB mempunyai rumus sigma Y kuadrat per R dikurangi FK. JKB di sini kita menghitung jumlah baris yang ada. Kita pindahkan ke sini, lalu jumlah baris yang ada itu kita pangkatkan 2. Setelah dipangkatkan 2 untuk setiap jumlah baris yang ada, maka kita jumlahkan semuanya menggunakan sum, yaitu hasilnya sama dengan zoom. Oke, kita ulangi.
Di sini sama dengan tekan pada M3 lalu dipangkatkan 2. Maka hasilnya keluar seperti itu. Dan di sini untuk melihat totalnya sama dengan zoom, buka kurung, lalu sama dengan zoom, buka kurung, lalu di caps lock semuanya dan enter. Maka hasil yang ada seperti ini. Oke. Dipangkatkan 2 dari 37, dipangkatkan 2, maka hasil-hasil yang ada ini kita taruh pada perhitungan JKB yaitu jumlah dari total ini dibagi 4 dan dikurangi FK, maka hasilnya 28,98. Selanjutnya kita ke JKL rumusnya di sini. Maka JKL perhitungannya pada jumlah kolom yang ada, di mana 24,31 dimasukkan, lalu dipangkatkan 2. Hasil dari perpangkatan 2 ini totalnya itu 4192,48. Nah, untuk JKL setelah totalnya ditemukan dibagi dengan 4 lalu dikurangi dengan FK, maka hasilnya seperti ini. Untuk JKG juga mempunyai rumus seperti ini. Oke. Maka JKG itu didapat dari FK dikurangi JKT dikurangi JKP, JKB, dan JKL. Untuk JKG-nya ya, setelah kita menghitung hasil penjumlahan dari ini, maka masuk pada tabel analisis ragam. Pada tabel analisis ragam ini kita mempunyai sumber keragaman, DB Galat, JKG, KTG, dan F hitung. DB perlakuannya yaitu R dikurangi 1, maka 4 dikurangi 1, baris juga seperti itu. Maka hasil dari DB perlakuan, DB baris, DB kolom, DB galat itu seperti ini dan totalnya dijumlahkan itu 15. Sini tetap juga kita bisa memakai sum ya teman-teman untuk perhitungannya. Ya, seperti ini. Pada JKP itu kita masukkan data dari ini ke dalam tabel tersebut, dalam tabel ini. Setelah itu pada perhitungan KT perlakuan, di sini teman-teman bisa lihat untuk menghitung KT perlakuan kita menggunakan JK dibagi DB, maka hasilnya seperti ini dan begitu seterusnya. Di sini juga total dari ini KT ada total yang ada total dari ini kita hilangkan. Selanjutnya masuk pada F hitung. Di sini 1,76 di mana F hitung KTP dibagi KTG. Jadi KTP dibagi dengan KTG sama dengan
1,76. Yang kedua, KTB dibagi dengan KTG. Ini kita buat contoh ya, sama dengan KTB dibagi dengan KTG. Ya, hasilnya seperti ini. Dan untuk KTL KT kolom dibagi dengan KT galat. Iya, setelah kita melihat tabel analisis ragamnya, kita masuk pada F tabel. Di sini F tabelnya kita menggunakan rumus sama dengan FI NF sama dengan FI F lalu kita buka kurung ya teman-teman, sama dengan FINF buka kurung probability. Nah, di sini probability-nya kita menggunakan 0,05 karena di setiap laptop berbeda, ada yang menggunakan tanda koma, ada yang menggunakan tanda titik, ada yang menggunakan titik koma itu ke deck freedom. Di sini kita masukkan 3 titik koma lalu 6 dan enter. Ya, untuk mengetahui F tabelnya seperti itu. Maka hasil dari F tabel ini 4,75763. Setelah kita lihat dari F tabel dengan total-total yang ada menggunakan tabel ragam dan F hitungnya, kita dapat menyimpulkannya ke dalam sini. Ya, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu ukuran ikan nila itu tidak berpengaruh terhadap laju laku dari ikan nila tersebut. Tidak ada pengaruh antar letak pasar terhadap laju dari ikan nila tersebut. Waktu survei tidak berpengaruh terhadap laju ikan nila tersebut. Oke, baik teman-teman, sekian hasil langkah kerja yang saya berikan kepada teman-teman. Semoga dapat digunakan dengan baik, semoga membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.